Anda kembali di Kabar Siang pemirsa. Agensi Berita Internasional AFP menyoroti kumandang azan di DKI Jakarta yang dinilai Majelis Ulama Indonesia terhadap laporan media asing yang menyoroti suara azan di DKI Jakarta. Kita akan langsung bergabung dengan Ketua MUI Bidang Fatwa, Bapak Asroruni Amsoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Niam. Selamat siang, Pak. Sehat, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Alhamdulillah sehat. Pak, langsung saja kita minta tanggapan MUI terhadap sorotan dari media asing ini, Pak. Ya, terima kasih. Yang pertama, apapun itu, ini sebagai salah satu muhasabah dan juga introspeksi ya di dalam praktek aktivitas keagamaan umat Islam khususnya di Indonesia. Karena pada hakikatnya aktivitas ibadah, baik itu ibadah mahdhoh maupun ibadah ghairu mahdhoh, itu muaranya adalah mewujudkan kemaslahatan umat. Akan tetapi perlu juga difahami bahwa ada ajaran keagamaan yang bersifat personal, ada ajaran keagamaan yang bersifat sosial. Ada yang sifatnya internal, ada yang memang berada di dalam dekat masjid. Akan tetapi memang menyebut bahwa ini sebenarnya bukan masalah baru, bahkan sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Nah, di sini juga narasumber dari Agensi Berita Internasional AFP juga sebenarnya seorang Muslim, tetapi masalah yang ia hadapi adalah kecemasan atau gangguan kecemasan dan ia takut, Pak, untuk komplain. Nah, bagaimana solusinya, Pak, dari MUI? Makanya seringkali hukum umum itu berlaku dan ada eksepsi, ada pengecualian-pengecualian. Ketika yang bersangkutan itu tinggal di dekat masjid, kemudian mengidap penyakit tertentu yang akan menyebabkan bahaya jika mendengar suara yang mengagetkan, pilihannya dua, dikomunikasikan. Komunikasikan kepada pengurus masjid, mohon maaf karena kondisi saya sedang sakit, apakah memungkinkan untuk bisa dikurangi suaranya. Pilihan yang kedua, kondisi sakit ini kan tidak terus-menerus, maka kemudian ada langkah untuk kepentingan pengobatan, untuk kepentingan terapi dan sejenisnya. Nah, ini yang menurut hemat saya penting untuk membangun komunikasi. Jangan sampai kemudian muncul prejudis. Jangan-jangan pengurus masjidnya juga memiliki inisiasi di dalam melaksanakan azan dan juga iqamah misalnya, itu untuk kepentingan kebaikan kemaslahatan masyarakat agar domisili dekat masjid, maka kita juga harus menjiwai aktivitas keseharian yang terkait dengan masjid. Sebagaimana kita memilih tinggal di dekat pasar, ketika pedagang mulai sebelum subuh sudah menjajakan dagangan dan dia berisik dalam konteksnya untuk kepentingan penjajahan dagangannya, apakah kemudian kita membubarkan dagangan itu? Nah, disinilah pentingnya membangun hubungan bertetangga dengan kesepahaman dan juga kesepadanan. Baik, terima kasih Bapak Asroruni Amsoleh selaku Ketua MUI Bidang Fatwa.